Malam teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di Dre TV teman-teman. Hopefully teman-teman semua sehat. Teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik ya teman-teman. Aku percaya apapun situasi kondisi di luar itu nggak membuat kita patah semangat, nggak membuat kita down. Aku percaya teman-teman semua pasti dengan berdoa, dengan usaha, teman-teman bisa melewati setiap tantangan, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sharing, berbagi inspirasi. Nah, ini udah muncul nih teman kita nih. Nah, jadi aku perkenalin sedikit sebelum aku undang. Jadi, narasumber kita hari ini namanya Lita. Nah, aku bisa kenal Lita tuh di mana sih? Jadi aku kenal Lita itu karena waktu itu kita satu batch dalam MRBA atau kita sebutnya MRBA kalau bahasa keren ya, bahasa Inggrisnya. Jadi di situ kita satu batch dan kita lolos di 24 besar, teman-teman. Dan disitulah kita ketemu. Dan keren banget Lita ini sampai sekarang ini aku lihat di Instagram, di TikTok ya teman-teman. Aku lihat dia nih benar-benar menginspirasi. That's why aku undang di Dre TV. Oke Lita, boleh langsung aku undang ya. Lita langsung gabung aja. Bentar lagi kita akan gabung. Nah, ini ada temanku juga. Halo Lita. Hai Kak Andreas. Kita sama-sama kawatan nih, gimana sih? Iya sih, kok ini Halo. banget sih, kompak banget. Aku ngikut kamu apa bareng kita ya waktu itu ya? Udah pakai kawat belum sih waktu itu? Pas lagi Waktu MRBA itu belum ya? aku belum Berarti sempet waktu itu, terus ini ke dokter lagi harus pasang lagi kalau aku. kalau aku pertama kali nih Lita. Kalau aku Oh, keren. Oke, jadi kita senyumnya samaan lah ya, ada besi-besi gitu. Halo mantap. teman-teman yang baru gabung, thank you udah join. Ada siapa nih? FBL Alex Kremo, ada temanku Michael Joe, Hadian Rahman. Oke. Nah, Lita, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, temu kangen juga Lita karena terakhir Iya. ketemu terakhir ketemu tuh di CP ya, enggak deh, di Hmm. Neo Soho. Udah lama banget itu terakhir Ya kali itu kan ketemu. pas yang kita apa sih, ada acara gitu ya Kak. Iya, itu yang terakhir banget. Udah nggak tahu udah berapa tahun itu, berapa tahun lalu. Makanya karena pandemi juga. Betul. Jadi nggak bisa ngumpul-ngumpul kita. Oke, Mm-mm. nah jadi kita pengen banyak ngobrol dan berbagi inspirasi, tapi aku mau ingetin buat teman-teman yang gabung nih sekarang, kalau aku hari ini akan bagi-bagi 4 sandwich untuk teman-teman yang kasih pertanyaan atau teman-teman yang bisa jawab pertanyaan soal Lita. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus ikutin sampai habis. Oke. Nah, Lita, jadi untuk sambil juga mencairkan suasana, nah, Lita boleh nih cerita. Sekarang kesibukan Lita ngapain aja sih? Oke. Halo semuanya, aku Lita dari Bocil Ing. Jadi aku mau cerita nih, kalau sekarang nih, kalau sebelum pandemi sebenarnya aku lebih fokusnya di event ya. Jadi event kids gitu, aku tuh party planner, kids birthday, terus sering volunteer juga ke beberapa pelosok di Indonesia karena menebarkan impian kan dari Yes. Bocil. Keren. Tapi karena pandemi nih, jadi kesibukan aku nih agak berubah gitu. Yang tadinya mungkin Iya. aku lebih banyak untuk kesibukan aku di luar gitu. Jadi di luar rumah. Tapi karena pandemi, aku memaksa diri untuk kesibukanku di dalam rumah. Nah, Yes. diantaranya itu aku sekarang nih kesibukannya lagi apa ya, jual di marketplace pouch-pouch make up sama pouch
Young Living, bantuin kakak aku. Mm-mm. Terus yang kedua aku fokus juga sih tetap di Bocil Ink, tapi lebih di Bocil Gift-nya, nggak di Bocil Planner. Bocil Planner tuh masih sih, tapi Mm-mm. mungkin lebih di apa ya, lebih di yang kalau party di rumah aja kayak gitu. Kalau yang Yes. di kafe-kafe karena nggak boleh dine in kan, jadi kita lebih banyak yang di rumah aja. Terus souvenir untuk perusahaan, new normal kit. Terus Wow. juga kesibukan aku selain itu juga lagi belajar sih, lagi belajar jadi konten kreator. Jadi aku lagi Wow. mulai start di TikTok juga gitu. Start di Yes. TikTok banyak belajar online dan sama sering ikut kontes-kontes video dan foto sih. Yes. Nah, itu sebenarnya dua hal yang disebutin terakhir itu yang pengen nanti kita sama-sama coba gali ya, Lita. Mau dengar Iya. cerita kamu nih. Karena itu seru, menurutku seru ngobrolin itu. Iya. Oke, halo teman-teman yang baru gabung. Lita, kalau ada temennya yang kenal, boleh nggak apa-apa disapa juga ya. Santai aja kita. Ada Oke, Sophie Lita. aku. Itu temannya. Sip, Iya, keren. kenapa? Thank you udah support Lita ya. Nah, Lita, aku salut banget sama Lita karena kadang-kadang orang ketika nemu suatu tantangan atau masalah, mereka kebanyakan ngedown Lita. Atau ibaratnya hilang akal. Jadi nggak kreatif. Tapi Lita itu malah kena pandemi, malah semakin getol aku bilang. Malah semakin aktif. Ini patut banget untuk dicontoh nih. Nggak hilang, maksudnya hilang semangat, nggak hilang akal, tapi terus sampai masuk ke TikTok juga lagi. Keren. Keren. Tetap semangat terus Lita, menginspirasi, membuat 1001 mimpi ya buat teman-teman semua. Keren. Benar. Oke, nah Lita, kita mau dengar Lita itu cerita soal perjalanan membangun bisnis Lita. Apakah pertama kali Lita bisnis itu langsung bocil atau seperti apa? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya kalau soal bisnis atau soal jualan gitu ya, aku emang dari kecil tuh emang suka jualan gitu. Kayaknya orangnya Yes. dulu tuh waktu dari zaman sekolah aja tuh emang seneng jualan gitu. Terus karena emang aku tuh karena suka ya nyelesain masalah orang gitu kan intinya kalau jualan itu gitu. Jadi aku orang nyari apa aku tuh suka bantuin gitu. Dan dulu sebelum ada Bocil waktu zaman-zaman SMA terus kuliah, aku tuh kan mayoritas temen aku cowok ya. Jadi ketika mereka buntu ide, aku tuh sering jadi apa ya kayak ide-ide kreatif gitu. Mereka nanya ke aku sehingga aku tuh akhirnya bantuin dan tercetuslah Bocil. Jadi awalnya itu malahan nggak sengaja, kalau bisa dibilang ya serendipity sih. Jadi bener-bener iseng, terus akunya juga apa ya dalam keadaan iseng yang dimana aku waktu itu lagi capek sama kayak kerja. Aku tuh dari semenjak lulus SMA kan sambil jalanin kuliah tuh kan kerja apaan aja aku coba gitu. Tapi sampai akhirnya tuh aku mikir buat apa sih capek-capek, maksudnya dalam artian kuliah kuliah harus kayak ngabisin waktu, maksudnya udah gitu harus tambahan uang lagi untuk tugas-tugas gitu. Tapi gimana nih caranya untuk maksimalin sesuatu yang aku punya tanpa aku tuh harus keluar rumah. Aku tuh udah dari dulu berpikir untuk efisiensi waktu, untuk gimana cara kita menghasilkan tanpa harus banyak ngabisin waktu. Intinya tuh kayak gitu. Terus awalnya itu sebenarnya aku lebih banyak ngedaur ulang sampah bekas percetakan papa. Wow, iya. Dari situlah akhirnya ada pop up lah, terus ada scrapbook dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya dari keisengan cuman daur ulang gudang percetakannya papa yang udah tutup gitu. Dari situlah terus akhirnya karena aku tuh sebenarnya jujur aku tuh nggak ada ilmu bisnis sama sekali Kak. Jadi begitu lulus dari kuliah aku sempat galau. Aku mau coba apply kerja atau aku mau
seriusin di Bocil gitu. Yang Iya. waktu itu keadaannya Bocil menurut aku belum belum bisa dikatakan untuk penghasilan yang untuk nge-cover aku banget gitu. Mm-mm. Nah, makanya itu tuh aku dari situlah semenjak lulus aku aktif tuh di Mary Riana karena aku Wow. mau cari tahu bisnis tuh sebenarnya gimana sih gitu. Dari Yes. situlah aku baru yang melek tuh pas Hmm. waktu di Miss Mary ya, ketemu kakak, ketemu Iya. teman-teman lain di Mary Riana yang menurut aku tuh keren-keren banget, yang aku tuh banyak ngebuka mata lah tentang Bocil gitu, Yes. tentang oh aku tuh harus gini gini gini, oh harus punya tim gini 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 gitu. Itu tuh Iya. aku lakuin semua malah setelah aku dari Mary Riana, aku istilahnya Hmm. tobat lah. Tobatnya tuh Tobat. dari situ gitu, maksudnya Yes. baru melek lah gitu karena aku pure Mm-mm. kecebur sih gitu. Wow. Tapi keren sih Lita, keceburnya itu bukan kecebur yang salah, tapi keceburnya ke jalan yang benar, ke Iya, jalan yang untungnya. tepat. Karena emang Oh, cita-cita aku juga sih dari kecil pengen kerja yang istilahnya nggak mau di perusahaan, maunya tuh mandiri gitu. yes, yes. Ya, halo teman-teman yang baru gabung. Jadi di sini udah ada Lita, foundernya Bocil. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih soal nanti cara kreatif memaksimalkan sosial media. Oke. Nah, hari ini aku akan bagi-bagi 4 sandwich, aku ingetin. Jadi teman-teman pantengin sampai habis karena aku akan kasih pertanyaan dan teman-teman juga boleh kasih pertanyaan. Ada tombol tanda tanya di bawah, diklik terus ketik pertanyaannya. Nanti bisa berkesempatan untuk dapat sandwich. Oke, Lita, kita lanjut lagi. Ya ampun, aku pikir tuh tahu nggak sih Lita tuh udah gabung di MRBA itu. Lita tuh udah ada at least ilmu bisnisnya gitu karena nggak kelihatan sama sekali kalau Lita itu belum belum pernah belajar sama sekali ya. Itu nggak kelihatan loh karena ya karena Lita tuh udah beda. Maksudnya ketika yang pas kita acara event kita belajar bareng Miss Mary itu yang cuma sehari itu, Lita aja sampai maksudnya udah siapin buat Miss Mary yang sampai cupcake-nya Oh. semuanya itu loh. Itu nggak kebayang karena menurutku itu mungkin kalau sekadar orang baru lulus mungkin nggak kepikiran untuk kayak siapin hal-hal seperti itu karena kan itu nilai tambah kan Lita maksudnya. Udah Iya gitu kan sih. Miss Mary kan live Facebook kan, aku inget banget. Iya. Iya Itu makanya. itu kan pasti ningkatin banget kan jadi lebih Iya dikenal. benar. Ada testimoni, wah Ngaruh keren ini, banget. Uh-uh. keren keren. Iya aku beneran kalau Lita nggak cerita tadi aku nggak sadar bahwa bener Lita itu ternyata baru lulus, nggak tahu. Iya, aku tuh waktu itu baru lulus dalam keadaan yang mungkin tuh kalau anak-anak baru lulus kan galaunya kan tinggi banget ya, yang Betul. kayak quarter life crisis lah, terus insecure, terus nggak percaya diri, terus ngerasa Iya. kayak, aduh pilihan gue bener nggak sih gitu loh. Itu tuh kegalauan itu tuh aku juga ngerasain gitu. Kalau orang-orang ngeliat aku kan, Alita mah udah inilah, padahal enggak, aku juga sama gitu. Yes, yes. Iya, ternyata memang semua orang mengalami yang life krisisnya itu ya, Iya, yang kebingungan itu. benar. Cuman mungkin gimana cara Lita itu kayak responnya itu yang menurutku bener ya, ikut MRBA, belajar gitu. Mungkin banyak orang bingung-bingung responnya malah negatif. Diam gitu. Yes. Justru Betul, yang salah itu ketika kita ngalamin kegalauan atau terjebak di dalam situasi, kalau kita diem itu justru malah kita tuh makin stres gitu. Yeah. Sama kayak waktu pandemi kan. Yes, betul. Kalau kita diem aja nggak ngelakuin sesuatu itu malah yang bahaya kalau menurut aku. Setuju. Keren, ya ampun. Ternyata. Oke, Lita, karena Lita udah bahas soal pandemi ini, aku pengen tahu nih, tantangan apa sih yang Lita alami tuh pas awal-awal tuh, Lita? Maret, ya kan? Oh, Maret. Mulai tuh. Apa sih yang dialami Bocil dan Lita nih? Kalau aku tuh waktu Maret, pokoknya waktu Maret itu tuh aku kan ikut sekolah lagi ya, aku di Miss Mary yang public speaking. Ya. Nah, itu tuh baru keterima. Jadi tuh pas Maret itu aku masih sempet tuh ke CP, Kak. Ke Miss Mary. Yeah. Terus aku dinyatakan keterima dan aku seneng banget tuh. Iya. Nah, terus udah gitu, pas aku dinyatakan keterima dan aku juga dan itu pas aku lagi ada event juga di Kemang.
Jadi aku apa namanya di Kemang, abis itu aku ke CP, terus aku ngerasa oh udah nih seneng. Terus keadaannya tuh kok kayak horor banget karena udah mulai berasa tuh pandeminya. Iya, iya. Kok sepi banget gitu. Aku sampai sepi banget. Terus pokoknya keadaannya horor banget deh. Terus udah gitu aku mikir kan kayak apa ini akan maksudnya akan berefek besar banget ya pandemi Iya. ini gitu. Baru di situ aku ngerasa down banget pas Maret itu. Pas Maret itu event terakhirku tuh, maksudnya yang bener-bener event di cafe, dine in gitu, itu terakhir. Iya. Terus udah itu udah tuh dari yang situ berita rame lah dan lain-lain, COVID makin nggak bisa. Maksudnya itu bukan bercanda gitu. Iya, iya. istilahnya. Terus udah gitu, udah tuh ya ampun Kak, aku tuh keluar rumah aja nggak berani sama sekali, nggak berani sama sekali. Terus aku tuh udah ngerasa yang apa namanya ketakutannya tuh over banget waktu itu, sempet kayak over yang dalam artian, aduh gimana dong, berarti mimpi-mimpi aku bakal gagal semua dong, ibarat kata gitu. Aku sempet yang kayak bener-bener ketakutan yang berlebih banget. Terus aku nonton video dari salah satu YouTuber, siapa ya namanya? Kalau Kak Andreas tahu, Pak Mardigu, dia jelasin tentang apa namanya? Tentang keadaan ekonomi Indonesia. Terus aku mikir dong, oh my god, katanya bisnis event tuh akan bener-bener jatuh banget ya? Gitu. Dan aku makin drop dong di situ. Terus aku mikir, ya udah berarti aku harus plan B nih. Plan B dalam artian aku nyari bisnis lain yang mungkin bisa aku jalanin gitu. Akhirnya aku untuk apa namanya? Tadinya aku belum kepikiran tuh, aku untuk nge-cover diri aku seenggaknya ada penghasilan dulu tuh apa gitu. Kan nggak mungkin kan aku maksudnya hidup dengan apa dari uang tabungan atau dari dana darurat aja gitu. Betul. Terus akhirnya hal yang aku lakuin itu adalah nonton Korea waktu itu. Nonton Korea, maksudnya nyenengin diri aku sendiri dulu. Nonton Korea sama main TikTok, Kak. Itu perlu Lita. Iya. Yang tadinya tuh aku ngerasa, ya apaan sih orang-orang main TikTok joget-joget gitu. Terus aku ya udah install TikTok terus nonton Korea deh tuh. Terus aku mikir apa namanya? Aku nyenengin diri aku dulu, bikin aku happy nih apa nih. Sampai akhirnya abis aku happy baru aku bisa mikir. Akhirnya aku jualan tuh frozen food. Dari situlah aku mulai kayak ngerasa ya udah aku bangkit lagi, stabil lagi, terus mungkin itu sekitar sebulan 2 bulan lah jualan frozen food, yang akhirnya itu aku saat ini sih nge-supply ke kafe sih, jadi nggak jual retail gitu. Ya udah dari situ aku baru bisa mikir lagi, akhirnya ya udah deh aku coba komit sama diri aku sendiri untuk selain di Bocil aku memperkuat nih dari potensi aku yang memang orang tuh percaya Lita tuh kreatif gitu. Ya udah kenapa aku nggak maksimalin untuk jadi kreatif kreator gitu yang nggak nanggung-nanggung gitu, yang selama ini mungkin aku cuman sekedar ngiklanin Bocil atau cuman sekedar apa ya hobi aja gitu. Tapi kenapa enggak aku coba untuk aku seriusin cara bikin konten yang benar, terus cara nge-engage orang yang benar tuh kayak gimana. Itu aku akhirnya belajar sih, kayak ikut kelas-kelas online gitu sih Kak. Jadi dan dari situ banyak beberapa yang aku kemarin akhirnya dikontrak tuh sama CIMB untuk jadi kreatornya gitu selama setahun. Sama apa namanya ya udah aku ikut-ikut kelas online konten gitu akhirnya sampai sekarang. Yes, keren Lita, keren. Jadi ada beberapa hal yang aku pelajarin dari Lita nih. Jadi Lita itu ketika lagi menghadapi sesuatu yang sulit, kegalauan ya kalau kata Lita, Lita itu nggak langsung stres sendiri gitu ya. Aduh, udah mentok, udah buntu, tapi masih maksa gitu. Tapi nggak, Lita nenangin pikiran dulu. Itu satu hal yang penting sih, gitu. Iya. Karena orang kadang gitu Lita, maksudnya udah stres, ditambahin lagi, tambah stres lagi, diterusin gitu. Iya benar. Akhirnya malah pusing. Makanya tenang dulu. Iya benar, makanya mendingan tenang dulu sih gitu kan. Kalau kita mengambil keputusan ketika emosi, justru itu kan yang bahaya kan. Betul. Jadi mendingan kita tenang dulu, baru istilahnya waras dulu lah gitu.
Betul. baru bisa. Yes, yes. Dan yang aku salut juga ketika Lita nanti mungkin ya selesai pandemi ini dan nanti event boleh dibuka, Lita jadi punya banyak tambahan lagi nih sekarang. Ada Bocil Food, Iya. ada TikTok lagi, Ciam juga. Jadi lebih banyak gitu yang jalan. Keren. Jadi walaupun dibalik segala kesusahan yang dialami, tapi ada hal-hal positif ya Lita. Iya dong. Keren. Harus Nah, optimis kan, balik lagi. Kalau mimpinya belum tercapai, strateginya yang diubah kan, kata Miss Mary. betul, setuju. Kalau misalnya kita udah tahu mentok, udah tahu salah, tapi masih diterusin, kayak keledai, Lita. Jatuhnya di lubang sama lagi. Iya. Yes, keren. Tapi kadang-kadang orang perlu diingetin terus ya, Lita. Ayo dong, cari cara lain gitu. Kalau nggak lupa, Iya, orang benar. suka lupa. Yes. Nah, keren. Oke, Lita, kita lanjut lagi. Kita kan tadi udah bahas soal TikTok nih, Lita ya. Aku pengen tahu nih. Jadi kemarin udah sempat stalking Lita punya juga. Bener, ternyata dari 7.000 sehari langsung naik 8.000 nih. Itu Iya, aku kaget banget itu. keren sih. Dan Lita tuh mulai main TikTok tuh dari kapan sebenarnya sih, Lita? Dari pas benar-benar mulai pandemi. Pas Berarti, mulai pandemi, terus aku bingung mau ngapain gitu. Akhirnya aku install TikTok gitu. berarti Maret Dan gitu. mempelajari apa gitu. Iya, Maret. Aku Hmm, udah start itu Maret gitu. Tapi untuk kayak belajar konten yang benar itu tuh baru sadar tuh mungkin bulan-bulan Mei kali ya. Mei, Agustus tuh mulai kayak ngulik-ngulik gitu. Nggak sekedar bikin aja gitu. Kalau yang awal-awal banget tuh aku kan cuman kayak posting asal gitu. Suka-suka aku gitu. Yang kalau oh, sekarang kan mungkin lebih kayak aku tata nih. Terus gimana caranya clickbait yang kayak gitu-gitu deh gitu. yes. Mungkin Lita boleh share kali soal konten yang sekarang Lita lagi buat tuh seperti apa sih, Lita, di TikTok? Kalau yang di TikTok itu sebenarnya nggak beda jauh sih dari yang Instagram aku gitu. Kalau yang di Instagram kan aku juga banyak ngebahas tentang apa ya, perspektif tentang impian gitu. Orang kan Ya. kalau mengartikan impian itu kan masih yang angan-angan, terus imajinasi, terus masih sekedar yang berhalusinasi gitu. Tapi aku Ya. coba nih kayak apa, mengemas. Sebenarnya sih kemasannya agak beda ya kalau di TikTok gitu. Walau topiknya tuh sama antara yang di Instagram sama yang TikTok gitu. Jadi yang di TikTok itu aku juga tentang mengulas gitu, mengulas tentang cara mencapai impian, tapi tuh nggak semua harus mencapai impian itu dari uang, terus dari apa, dari orang tua yang kayak gitu-gitu. Tapi aku kayak nanamin tentang jadi mental pemenang gitu, jadi mental pemenang. Terus untuk mencapai impian itu harus ada strateginya dan lain-lain gitu. Jadi aku ngebahas tuh kayak waktu kok aku bisa sih ke Korea waktu kuliah gitu. Dan itu juga aku karena menang kontes foto juga waktu itu gitu. Jadi aku tentang apa ya, ngasih banyak apa, inspirasi gitu. Ya. Apalagi tuh yang di TikTok aku tuh banyak anak muda gitu. Anak muda dan anak sekolah deh yang follow aku tuh, aku kepoin Wow. gitu. Itu tuh anak-anak sekolah gitu. Makanya aku pengen nih mereka nggak cuman main TikTok, tapi tuh mereka juga ada tujuannya. Kenapa mereka main Yes. TikTok gitu. Jadi banyak ngebahas tentang impian sih, impian, terus behind the scene-nya Bocil, terus udah gitu strategi tentang impian gitu, nge-planning sesuatu gitu sih, kayak gitu-gitu. Sebenarnya sederhana sih, hal-hal sederhana yang orang tuh biasanya mikirnya rumit gitu. Yes. Nah, mungkin Lita boleh kasih poin-poin kali ya buat teman-teman yang mungkin mau mulai main TikTok nih. Tapi mungkin kayak masih awam Lita. Kayak mungkin pas Lita awal-awal pandemi kan juga Lita bilang bahwa aku nih masih awam. Tapi mulai Mei Agustus kan Lita mulai belajar tuh ya kan. Ya, ya. Nah, mungkin Lita boleh Kalau kasih tips. Kalau tips dari aku ya, sebenarnya poinnya itu sederhana sih. Jadi yang penting mau dulu pertama, Yes. niat lah, niat. Terus ini alasan. Kita harus tahu the power of why gitu. Kenapa kita main TikTok gitu. Maksudnya apakah cuman mau jadi
konsumennya aja atau memang mau jadi kreator ya. Kalau memang poinnya ingin menjadi kreator ya, kreator yang seperti apa gitu. Misalnya The Power of Why, kayak aku nih alasan kuat aku main TikTok adalah ingin nebar impian kan, nebar impian. Nah, terus abis itu topik-topik apa aja nih yang bisa ngebuat orang tuh tertarik tentang kata-kata impian, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh yang penting fokusnya satu aja gitu. Misalnya satu bidang kita fokusin, yang itu kita bahas terus-menerus. Jadi tuh target marketnya tuh apa ya, kecapa mulai, gitu. ya Misalnya mulai juga, kebentuk. Mulai misalnya kebentuk. kayak Kak Andreas tentang sandwich gitu. Mungkin bisa ceritain kayak behind the scene-nya pembuatan sandwich, terus apa sih yang ngebedain sandwichnya dengan yang lain, kayak gitu-gitu. Sebenarnya sama sih kayak kalau kita di Instagram, tapi mungkin bedanya judulnya sih. Judulnya kan aku sengaja tuh kalau di TikTok kayak aku gede-gedein. Nah, itu juga salah satu caranya sih, kayak judul-judulnya difokusin, terus satu tema, satu topik gitu. Terus sama pakai musik-musik yang terkenal sih, yang musik lagi in kita pakai. Terus itu kita harus rutin juga, kayak konsisten. Misalnya satu hari posting lah satu atau 2 hari sekali. Pokoknya konsisten sih, karena algoritma itu kan mesin ya, dan mesin itu kan bego gitu dalam arti kasarnya gitu ya. Ya, untuk untuk biar si algoritma ini bekerja untuk kita, sebenarnya poinnya itu gitu. Niche-nya harus jelas, bidangnya harus jelas, terus konsisten gitu. Dari konsisten, karena aku ngeliat banget yang tadinya yang ngeliat video aku itu mungkin cuman mentok tuh di 50 gitu. Mentok di 50, Maret tuh, pokoknya Maret, April, Mei itu tuh mentok deh di 50. Terus aku ngeliat nih, oh naik nih 100 gitu. Terus aku perhatiin lagi, kok mulai 300 ya, mulai 400 gitu. Nah, itu aku di situ baru sadar, oh berarti itu intinya harus konsisten. Terus yang penting bidangnya harus jelas sih, bidangnya harus jelas gitu. Dan karena, bidang yang jelas itu juga harus menarik ya, Lita. Bidang yang jelas itu juga harus menarik ya. Benar, harus menarik dan harus yang orang butuhin. Karena kan gini ya, konten itu kan sebenarnya dari zero to hero gitu. Kita mau nyelesain masalah apa nih terhadap orang lain gitu. Kalau misalnya aku bahas tentang membuat sesuatu hal yang simple, yang tadinya ribet gitu. Nah, berarti gimana nih yang tadinya tuh orang mikirnya ribet gitu. Yang misalnya, aduh gue pengen beli ini nih, pengen beli sesuatu nih, pengen beli handphone gitu. Oh, nabung, aduh kerja dari mana ya? Orang tuh malah mikirin gimana caranya dulu, bukan actionnya dulu gitu. Iya, betul. Sebenarnya kan kayak gitu. Karena kuncinya kan di actionnya kan sebenarnya, kan kadang gitu. Keren. Ya, teman-teman yang baru gabung, tadi Lita lagi sharing-sharing nih soal tips-tips untuk TikTokers supaya lebih kontennya lebih mantep dan lebih banyak yang lihat dan follow. Ya, teman-teman nanti yang kelewatan boleh nanti nonton lagi IG live-nya ulang di IGTV-nya Drebags ya. Oke, teman-teman yang baru gabung jangan lupa aku hari ini akan bagi-bagi 4 sandwich buat teman-teman yang nanya sama menjawab pertanyaan gitu. Kalau yang mau nanya klik tombol tanda tanya di bawah, ketik ya. Nah, Lita keren banget karena aku juga sempat main TikTok, Lita. Mungkin belum nggak selama kamu sih, baru-baru. Tapi aku nggak konsisten kayak Yanita sama Lita. Yanita juga konsisten tuh dia. Keren tuh, Coach Yanita. Tapi Lita yang perkembangan TikToknya tuh cepet. Pas aku lihat, iya udah 8.000 aku bilang. Wah, keren ini. Keren. Kalau Lita kaget juga. Sehari sekali atau 2 hari sekali? Kalau Lita upload? Kalau aku sih sehari sekali sih, paling enggak gitu. Pasti posting lah gitu. Tapi kalau misalnya nggak menutup kemungkinan ketika dalam sehari itu aku lagi mood nih atau kayak nemu ide spontan tentang tentang TikTok gitu, tentang apa yang mau aku ceritain di TikTok, ya udah aku posting aja gitu. Kadang tuh malah yang asal tuh malah nggak taunya yang malah banyak sama itu yang aku bingung sebenarnya. Iya sih, agak aneh memang. Iya, makanya aku bingung. Sampai rame itu di kolom komennya gitu.
Oke. Lita, ada pertanyaan nih dari Nadia Boevar. Lita, tips biar konsisten untuk bikin konten. Mungkin di TikTok, di Instagram gitu ya. Lita mungkin boleh bantu jawab. Kalau aku sih dasarnya pokoknya segala hal apapun kalau mau konsisten yang penting pondasinya kuat dulu gitu. Kayak waktu aku tuh kenapa pengen banget ya TikTok itu karena itu kan akan ngaruh ke penjualan aku gitu. Ya, Terus aku bisa nebar apa ya nebar sesuatu hal yang mungkin positif yang bisa ya, berguna untuk orang lain gitu. Jadi sebenarnya poinnya yes, nggak terlalu ribet sih dan aku dari 2 poin itu akhirnya aku breakdown tuh kayak yang selalu Miss Mary bilang kalau kita mm-mm. mau sesuatu kuatin dulu alasannya apa gitu udah alasannya kuat baru tuh jadi kalau aku tuh pakai dream planner aku kayak apa ya kayak aku jadwal gitu oh hari ini bahas ini hari ini bahas ini gitu jadi apa ya jadi konsistennya itu juga yang terarah gitu nggak yang asal ngepost gitu tapi yang kitanya juga belajar terus kan makin tahu dong makin tahu pasti kan Yes, kita harus akan praktek juga ya dari situ sih yes, aku ngerasa aku konsisten setelah semakin aku tahu bahwa oh TikTok nih lagi apa ya ini momentum saatnya kita main TikTok gitu di saat orang mungkin masih terlena nih apaan sih main TikTok gitu coba kita main di situ jadi kreatornya dan di situ pasti akan ngerasa jadi pengen konsisten terus gitu. wow, yes. Menurutku udah menjawab banget ya itu dari Lita. Keren, keren. Dan Nadia Buevar jadi mendapatkan 2 sandwich ya dari Dre Bites nih. Wih, Hehehe. Oke, jadi nanti boleh tolong DM. Semoga rumahnya tempatnya di Jakarta dan Tangerang. Karena masih belum ada cabang di luar. Oke, nanti coba DM aja ya. Sip. Thank you banget Lita. Karena menurutku pasti banyak teman-teman juga yang main YouTube, main Instagram, main TikTok. Tapi ya nggak konsisten gitu. Apalagi mm-mm. anak-anak muda ya. Apalagi anak-anak Iya muda. benar. Aduh. Mm-mm. Yes. Nah, Lita, kita lanjut lagi. Kalau Instagram Lita itu benar-benar aku juga lihat aktif loh. Maksudnya secara feed aktif dan story juga aktif. Lita punya jadwal juga nggak? Maksudnya di Instagram itu feednya harus posting mungkin berapa hari sekali atau seperti apa kalau di Instagram? Kalau aku sih kalau di feed ini kan kebetulan ada kontrak ya dengan si IMB gitu. Mm-mm. Jadi aku diharuskan dalam seminggu itu sekali posting. Jadi Ya. sebulan itu ada 4 feed yang Mm-mm. untuk apa ya untuk mengedukasi tentang finansial gitu ke anak Ya. muda. Tapi aku tuh kalau di feed itu aku tuh kayak udah ada apa ya, udah ada barisannya gitu. Jadi aku pengen selalu rapih itu per tiga gitu. Hmm. Jadi kan dalam seminggu aku ngeposting tuh 3 Ya. jadi yang penting rapih gitu dan yang aku bahas juga apa ya sebenarnya sih bidangnya masih searah ya baik itu tentang behind the scene-nya bocil terus impian Hmm. terus finansial karena finansial nggak kita kan nggak menutup apa ya nggak menutup kemungkinan bahwa itu salah satu kunci untuk keberhasilan kita meraih mimpi kan gitu jadi Yes. itu sih yang aku iniin kalau aku sih story masih spontan sih jadi kayak aku lagi mood Mm-mm. terus ya udah deh bahas nih gini karena mau ngobrol sama apa followers aku gitu maksudnya sharing gitu itu kan makin apa ya itu tuh hal-hal kayak gitu ngedorong kita banget tahu maksudnya ngedorong kita yang Ya. tadinya mungkin kayak aduh suntuk nih kayak gitu karena kan Mm-mm. yang namanya aku terbiasa keluar ya terus tiba-tiba Iya. harus di dalam rumah aja gitu ya cara aku Yes. mensiasati untuk dapat energi tuh ya dari situ sih kalau aku gitu. Yes. Keren, keren. Jadi di story itu lebih kayak komunikatif ya, Lita ya? Tanya jawab kayak Yes, gitu-gitu yes, yes, yes. nyemangatin nggak jarang juga ada yang tiba-tiba curhat gitu kadang-kadang aku seneng aja gitu. Yes, 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 keren. Karena memang aku juga lihat ketika kita ikut MRGE pasti kita punya satu visi yang sama ya, Lita. Intinya kita Iya kayak benar. mau nolong orang banyak, mau jadi Mm-mm. inspirasi buat banyak orang. Iya benar. Keren.
Yang itu kali ya, yang mungkin mindset yang masih ada di anak muda sekitar tuh mau nginspirasi, nunggu nanti deh terkenal, nunggu nanti sukses. Kalau bisa dilakuin sekarang kenapa harus nanti, kan kadang Iya, gitu kan. betul. Betul, Maksudnya betul. kita tuh nggak usah peduli siapa yang nanggepin atau siapa yang ini, ntar ada komen-komen negatif nggak usah peduliin gitu. Yang penting kita lakuin aja dulu yang memang kita suka gitu sih kalau menurut aku. Yes, betul. Karena kadang-kadang itu kayak ayam sama telur ya, Lita. Tunggu dulu Iya deh sampai bener. sampai sukses dulu, sampai udah ini Iya followerku banyak. Jadinya nggak bener. mulai. Iya malah nggak mulai gitu. Mendingan Yes. sekarang kan. Jadi belajar sambil belajar juga gitu. Yes, karena memang kalau aku bilang nggak ada yang sempurna. Orang yang udah sukses pun masih belajar ya, Lita. Iya bener. Miss Mary aja senang banget belajar ya sama Bos Alfa. Iya Ada kali makanya. setahun katanya ada pergi ke luar negeri untuk seminar berapa Iya kali untuk gitu. belajar. Heeh. Untuk Demi untuk belajar. makanya kayak Yes. apa ya, nggak salah deh belajar dari apa ya, mentor kayak gitu-gitu, Yes. karena itu untuk macu kita juga gitu. Karena aku eh, termasuknya waktu sekolah di MRBA termasuknya ngerubah hidup aku banget sih gitu, kayak mindset Wow. gitu. Jadi kayak makin mateng kan, ketemu kakak, ketemu yang lain gitu, kayak Yes. itu tuh pokoknya circle itu tuh menentukan sih, menentukan banget Betul. gitu. Yes, itu keren sih. Karena dengan siapa kita bergaul itu kelihatan gitu ya, kita akan Iya nanti ke bener, depannya seperti apa. Betul, betul. bener banget. Aduh, Lita tuh nggak kayak orang baru lulus, udah aku bilang, Lita. Pola pikirnya tuh Iya. udah kayak dewasa dan wah, keren deh. Keren, keren, keren. Seru banget ngobrol sama Lita. Nah, Lita, ini ada salah satu topik lagi nih yang bagus banget untuk kita bahas mengenai giveaway nih. Mm-mm. Karena Lita tuh seneng banget ikut-ikut giveaway, kontes-kontes nih. Kita mau gali lebih banyak. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih punya pertanyaan, boleh. Nanti sandwichnya jadi daripada aku kasih pertanyaan, aku kasih ke teman-teman yang nanya. Boleh juga. Atau teman-teman yang masih belum ada, nanti aku kasih pertanyaan agak di belakang nanti dan teman-teman jawab. Oke, halo yang baru gabung, ada Angel. Nah, Lita itu mulai kapan sih suka ikut giveaway atau kontes-kontes gitu? Kalau ikut kontes itu aku udah dari SMP kali ikutan gitu. Tapi Wow. dulu tuh dulu tuh malah nggak terlalu sering menang gitu. Hmm, Jadi kalau dulu tuh paling menangnya tiket nonton gitu. Jadi dulu tuh dari SMP aku udah yang seneng jalan-jalan sendiri gitu, punya tiket nonton. Pokoknya nonton film terbaru lah pasti dapet gitu dari majalah wow. gadis kayak gitu-gitu. Hmm, Terus aku kan seneng ikut apa namanya, sering ikut modeling-modeling gitu juga kayak gitu. Cuman karena sering berjalannya waktu aku ngerasa itu tuh bukan potensi terbesar aku gitu. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka di depan layar gitu, aku lebih suka jadi yang di belakang layar. Sampai akhirnya aku pas kuliah gitu ya, kuliah terutama pas ya abis lulus ini sih, lulus kuliah aku jadi fokus banget gitu, ikut-ikutan kontes foto, kontes iya. video gitu. Yang itu tuh nggak bisa dipungkiri itu jadi bensinnya aku gitu. Jadi Wow. ketika kalau jadi kreator itu kan capek ya. Aduh gue bikin Hmm, konten tiap hari tapi nggak ngehasilin gitu loh. iya. Nah itu cara aku untuk ngeantisipasi aku biar aku tuh nggak capek bikin konten gitu. Jadi Hmm, aku pasti ikut giveaway atau kontes foto dan video yang dimana itu harus satu tema dengan iya. minat aku sendiri gitu. Jadi passion, terus bakat, terus bagaimana kita menemukan versi terbaik diri yang sekiranya syarat dan ketentuannya itu cocok sama aku, pasti aku ikut gitu. Dan Hmm, alhamdulillah menang gitu. Karena aku mempelajari nih, oh kemauan juri kayak gini. Jadi ketika kalian atau kita semua mau ikut kontes video, foto, dan lain-lain, pastikan udah baca syarat dan ketentuannya dulu. Karena itu yang paling penting. Kan kalau di hmm. Indonesia ini nggak bisa dipungkiri ya, masih males baca gitu. Betul. Nah, aku tuh di situ jadi kayak apa ya, ketika aku niat ikut sesuatu aku baca dulu nih kayak Wow.
yang dimauin apa kayak gitu-gitu. Terus kan Yes. orang juga males ya kayak bikin video yang niat-niat gitu, kadang orang Mm-mm. males. Nah, itu kesempatan aku untuk kayak istilahnya nih gue harus menang nih gitu. Yang lain cuman iseng-iseng, kalau bisa aku yang nggak iseng gitu. Jadi Yes. konten itu benar-benar yang apa ya, nge-challenge kreativitas aku juga gitu, yang aku tuh nggak capek untuk mikir kreatif, terus Ya. ngehasilin sesuatu yang mana itu juga bisa nginspirasi orang-orang kan gitu. Yes. Keren. Nah, nanti kita lanjut lagi yang soal giveaway, Lita. Ini ada pertanyaan masuk. Pertanyaannya itu, Kak, jelasin dong tentang mental illness. Lita mau jawab dulu atau aku bantu apa gimana? Boleh, bebas. Boleh sih. Siapa dulu nih, kakak dulu apa aku dulu? Kalau Lita mau duluan boleh. Mental illness. Kalau mental illness itu sebenarnya bisa diartikan itu tuh dalam diri kita ya. Jadi kayak mental di diri kita yang itu tuh sebenarnya ada 3 golongan. Ada golongan Hmm. A, B, sama C. Golongan A itu mungkin yang bisa dikategorikan masih biasa aja. Kalau Ya. golongan B yang di tengah-tengah, yang C tuh istilahnya yang apa udah akut banget gitu. Nah, Mm-mm. itu biasanya dialamin memang sama yang usia dari usia apa namanya jenjang kayak 18 tahun sampai 24 tahun. Jadi kita tuh Yes. ngerasa kayak mental kita keserang, terus gampang stres, gampang depresi. Itu tuh sebenarnya kategori mental illness yang sebenarnya sih bisa diobatin sih. Maksudnya kadang kan banyak orang juga yang ngejudge, aduh gue kayaknya sakit mental deh gitu. Sebenarnya nggak boleh Hmm. juga kayak gitu. Ya. Walau memang rentan banget nih di usia segini nih, makanya kenapa penting banget untuk kita konsumsi konten yang positif, Yes. terus hal-hal yang untuk ngebangun diri kita untuk kayak nggak terfokus sama apa ya masalahnya, tapi kita fokus untuk gimana caranya nih gue yang lagi ngalamin kayak gini jangan sampai terfokus kayak gini Yes. gitu. Mungkin salah satu halnya tuh kayak yang kemarin waktu pasca pandemi tuh aku Hmm. ngerasa aduh depresi nih maksudnya gitu, kayak stres nih gitu. Nah biar aku kayak nggak kayak gitu kan aku ngelakuin hal yang aku suka kan, yang kayak nonton Yes. Korea lah, terus Hmm. main TikTok lah, yang istilah itu nggak ada paksaan di diri aku. Itu dari situlah kayak apa namanya mental illness tuh di Indonesia kenapa mungkin ya, mungkin itu di remaja atau di usia transisi antara dari remaja ke dewasa tuh mental tuh hal-hal yang gangguan banget kan untuk Ya. kayak anak milenial, karena memang kesalahan dari pendidikan kita emang dari kita kecil tuh nggak diajarin tentang apa Yes. ya aware sama hal-hal yang berbau mental gitu. Kita kan Hmm. cuma diajarin tentang oh manusia tuh tumbuh gitu. Padahal ada hal-hal berkembang tentang mental yang itu tuh sebenarnya harus diajarin juga gitu. Kalau menurut Yes. aku sih. Keren, Lita, keren. Lita tuh nggak tahu sering baca ya, jadi tahu sedetail itu. Keren, keren. Hopefully menjawab anis.amn. Kalau dari aku sih, Lita, soal mental illness ini itu menurutku tetap bisa dialami sama orang-orang yang bahkan udah dewasa juga ya, Lita. Gitu. Terutama Benar. terutama ketika pandemi ini kena bus gitu ya. Bisa jadi Iya, orang yang usahanya besar, jualannya di iya mall juga banyak. ikutan. Iya, kena juga nih mental illness karena dampak yang dialami gitu. Tapi hopefully seperti yang Lita share juga tadi bahwa kita tetap harus berkumpul sama teman-teman yang komunitasnya positif gitu, punya Hmm, mentor dan orang-orang di sekitar kita ya, Lita, karena iya benar. menurutku selain kita bisa menghibur diri tapi kita perlu juga dukungan dari orang-orang sekitar juga. Iya Sih. benar. Karena Keren, emang keren. masalah kan pada intinya nggak akan makin mengecil kan seiring kita Betul, berjalannya waktu gitu. betul. Istilahnya makin kita dewasa, masalah tuh makin besar gitu. Sebenarnya Betul. bukan masalahnya yang akan hilang, kitanya yang makin kuat. Makanya kenapa Yes. hal-hal yang berbau mental itu justru harus kita tabrakin malahan gitu. Jangan Yes, malah betul. kita hindarin. Kalau kita hindarin itu yang malah ngebuat diri kita tuh malah yang jadi apa ya, malah jadi lemah, malah jadi kayak aduh Yes. gue ada masalah gue diem aja lah, itu malah nggak nyelesain masalah, mendingan kita tabrakin gitu.
Yes, betul. Hajar aja kalau kata Lita. Gitu, bener, Hadapi. hajar. Hadapi. Hadapin gitu. Yes. Seru banget nih ngobrol sama Lita. Oke, Lita. Aku mau gali lagi soal giveaway nih. Nah, Lita udah sempat menang berapa kali sih? Ke itu nggak sih giveaway itu? Ya hampir nggak kehitung sih, karena jadinya jadinya tuh bisa dibilang itu salah satu dari sumber penghasilan aku gitu loh. Wow, keren. Karena Yang kan, tadinya coba-coba, akhirnya terus nah, keterusan ya. tadinya iseng gitu, tadinya iseng terus akhirnya pas menang, loh kok ini juga nih gitu, oke juga nih kalau diseriusin gitu. Jadi ya udah aku hajar terus tuh ikut-ikutan. Keren, 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 keren. Yang paling berkesan ada nggak Lita menang dari giveaway itu? Yang paling berkesan tuh banyak sih. Yang paling berkesan mungkin kalau dapat hadiah jalan-jalan kali ya. Karena kan Hmm, kayak ketemu orang baru, terus ketemu orang yang sukses gitu. Terus jadinya tuh pikiran tuh jadi fresh gitu. Maksudnya jadi ada yes, inspirasi baru dan apa ya? Dan ngerasa makin deket sama impian gitu loh. Jadi kayak yes. makin open mind lah, maksudnya oh ternyata tuh ngeraih impian tuh bisa kayak gini ya, bisa kayak gini ya gitu. Jadi istilahnya di otak tuh kayak oh jalannya sini, oh jalannya sini gitu, kayak selalu ngelihat peluang gitu. Jadi Wow, jadi kebentuk mental untuk kayak kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Jadi kayak makin dihajar terus gitu. Kan waktu itu yes. aku juga yang lagi waktu skripsi tuh, waktu skripsi kan aku apa namanya lagi stres tuh, karena kan waktu itu aku kan lulusan pendidikan kan, UNJ Mm-mm. kan. Nah, Ya. dulu tuh ada stigma nih di masyarakat gitu. Katanya kalau di UNJ lulusnya lama gitu. Terus aku tuh Oke. matahin nih, mau matahin. Enggak ah, di UNJ enggak lama lulusnya gitu. Akhirnya aku nabrakin tuh, istilahnya di Mm-mm. saat orang-orang takut justru aku nabrakin tuh Kak gitu. Yes. Dan itu mungkin dari 95 orang yang berani ngehajar itu cuman 6 orang, termasuk Wow. aku. Wow. Terus karena aku nge-push diri aku banget, jadi aku magang juga. Terus untuk skripsi itu aku harus ngambil satu matkul lagi. Jadi udahnya magang, nyelesain skripsi, ditambah aku harus Harus ambil bagi waktu mata untuk kuliah. matkul. Mm. Dan itu di situ aku juga udah mulai bocil. Jadi kayak bagi waktunya Wow. susah banget gitu loh. Iya. Tapi aku kan nggak mau yang kayak gue sibuk gue ini gitu, nggak mau. Hmm. Terus akhirnya karena stres, namanya kalau pendem sendiri itu kan pasti meledak juga ya, namanya orang kalau Betul. ngerasa stres gitu. Terus akhirnya aku mikir nih, terus yang mau aku fokusin nih apa? Bocil kah, skripsi kah, atau aku mau refreshing dulu nih gitu. Hmm. Tapi istilahnya tinggal selangkah lagi nih untuk aku bisa apa ya, nyelesain kuliah aku gitu. Ya udah, aku di otak aku cuma mikirnya gini, aku nggak mau milih salah satunya, aku mau tiga-tiganya Wah. gitu. akhirnya akhirnya aku ikut lah itu yang ke Korea, terus ikut kontes foto, dan aku menang. Dan dari situlah jadi kayak aku dari situ mindset aku jadinya selalu kayak fresh lah, maksudnya kayak selagi hidup ini kan memang pilihan ya, tapi selagi Ya. pilihan itu bisa kita sikat semua, kenapa enggak gitu. Wah, ini lebih keren lagi. Jadi ya udah, setelah semenjak saat itulah Kak, jadi apa ya istilahnya, dari yang waktu ke Korea lah aku kayak mikirnya apa namanya, selagi aku bisa mencapai impian aku selagi muda sebanyak-banyak ya, kenapa enggak gitu loh. Jadi Yes, setelah yes. itu, setelah yang lulus kan berarti itu aku ke Korea sebelum lulus. Mm-mm. Terus aku setelah lulus lah itu aku yang tadinya mau kerja, terus aku mikir kalau aku kerja aku nggak ada waktu nih untuk kayak ngegali potensi aku gitu. Ya. Akhirnya aku ya udah deh, sikat aja kayak aku tetap ngejalanin bocil, tapi aku di dalam diri aku ada backbone-nya nih, aku ada Hmm. penghasilan yang itu bisa nge-backup bocil gitu. Jadi aku Yes. mengusahakan aku dalam sebulan harus menang minimal sekali gitu. Wow, keren. Ya udah Keren. dari situlah, makanya 2019 tuh aku ngerasa apa ya, banyak berpetualang banget, dan itu dari kreativitas aku gitu, maksudnya dari bikin video, foto dan lain-lain, ke Thailand, ke Singapura, itu semua benar-benar dari brand gitu, gratisan Wow. gitu.
Wah. Terus ke Lombok gitu ketemu influencer, banyak dapat inspirasi. Ya itu sih karena apa ya? Karena ya udah aku tabrakin aja gitu. Keren. Nih Lita ada komen dari Nurul Nuyuy. Ini temanmu nggak ya? Teman menang giveaway katanya. Siapa siapa? Sama Nurul Oh, Nuyuyuy. iya .m. iya itu yang aku ketemu dia waktu menang ke Korea. Wow. Terus sama yang tadi tanya Anis.amn juga. Gegara Kalita jadi demen ngikut giveaway dong. Nah, iya benar. Menginspirasi. Keren, keren. Yes, keren banget Lita. Nah, jadi aku salut banget sama quotes-nya Lita nih tadi. Bukan quotes juga sih, tapi kata-kata satu kalimat ini. Hidup ini memang pilihan, kata Lita. Tapi kalau semua pilihannya bisa disikat, kenapa enggak? Ya kan Lita? Iya, benar. Benar. Keren, keren. Pasti, Yes. maksudnya pasti memang ada yang kayak dikalahkan atau emang agak nggak seimbang. Tapi kan kalau bisa jalan barengan, kenapa enggak gitu loh. Yes, keren. Sikat aja semua yang memungkinkan. Keren. Nah, Lita, kita lanjut lagi nih kita ngobrol. Nah, setelah berarti kamu tuh paling seneng, paling berkesan kalau hadiahnya tuh pergi ya, jalan-jalan ya, Lita, dari giveaway-nya ya. Kalau yang waktu selepas lulus dan selepas abis dari sekolah di Miss Mary, emang aku target nih dalam setahun minimal jalan-jalan tuh sebulan 2 kali. Waktu itu tuh aku kayak Wow. gitu. Jadi 2 minggu pertama pakai duit sendiri, 2 minggu selanjutnya apa kayak cari giveaway gitu. Wow. Terus akhirnya tahun tuh aku bener-bener jalan-jalan terus Kak gitu, kayak bener-bener kayak tiba-tiba di mana gitu. Karena aku ngerasa aku harus puasin diri aku dulu nih sendiri Yes. sebelum aku memantapkan diri untuk bisnis. Karena bisnis itu kan ya kita nggak apa ya, mungkin Kak Andrea sendiri tahu lah jatuh bangunnya bisnis tuh kayak apa gitu. Nah, sebelum aku benar-benar naruh hidup aku untuk maksudnya untuk Bocil, untuk tim aku, untuk keluarga aku, ya aku sebisa mungkin harus puasin diri aku sendiri dulu. Jadi target aku tuh 19 itu kayak gue harus banyak nih ketemu orang, jalan-jalan, itu doang yang aku mau waktu 2019 dan tercapai ya lewat situ gitu. Wow. Jadi banyak ketemu orang, banyak nikmatin hal-hal indah, terus negara luar negeri yang sebelumnya mungkin aku ngerasa aku nunggu sukses dulu gitu untuk kayak bisa keluar negeri. Ternyata kan ada kesempatan, kenapa nggak dicoba gitu sih. Betul, keren. Nah, teman-teman, kalau Lita bisa jalan-jalan, teman-teman juga bisa pasti. Ayo ikutan giveaway juga, ikut kontes juga. Keren. Ya, benar banget. Iya, dan satu lagi hal yang aku dapat dari Lita bahwa hidup itu nggak harus selalu stres, teman-teman. Pusing, ngapain? Sekali-kali perlu dong kita refreshing ya, Lita ya. Jalan-jalan, ketemu teman. Betul. Yes. Karena lewat refreshing itu pun kita bisa dapat inspirasi. Iya, benar. Betul. Jadi percaya mimpi sih, yang istilah mimpi tuh kayak apa ya, kita kan kalau ngayal doang, aduh itu kayak angan-angan banget. Tapi setelah kita kalau bergaul sama orang yang udah mendapatkan itu, atau orang di luar sana, di luar dari circle kita, itu tuh bakal apa ya, bakal ngerasa tuh mimpi tuh deket banget Kak, gitu. Yes, yes. Dan ya itu menurutku that's why kayak Lita punya gerakan 1001 mimpi. Karena Lita tuh seneng banget bermimpi dan pengen juga orang-orang banyak ini punya mimpi juga kayak Lita ya, yang banyak. Nah, ya makanya di 1001 mimpi kan berani bermimpi, bergerak, sama berkolaborasi. Istilahnya orang yang kalau mimpi ya jangan mimpi doang, tapi bergerak. Nah, bergeraknya gimana nih gitu. Terus kalau udah bergerak ya jangan bergerak doang, tapi juga kolaborasi sama orang-orang sekitar. Terus kayak sama orang-orang yang lebih sukses, kayak gitu sih. Jadi kayak lebih support system sih 1001 mimpi itu. Kayak campaign sih, bukan komunitas gitu. Yes. Dan itu aku yakin banget benar-benar itu dari hati yang tulus oleh Lita, timbul namanya 1001 mimpi gitu ya. Dan hopefully benar-benar teman-teman juga merasakan dampak yang
Lita buat ini secara positif ya pastinya teman-teman gitu. Nah Lita, udah mau 1 jam nggak berasa Lita. Iya, nggak berasa, Actually. Bang. Next time bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Tapi boleh banget. yes, teman-teman tadi udah ada 2 yang dapet giveaway. Jangan lupa nanti DM aku ya untuk detailnya. Nah Lita, sebelum kita close, aku pengen Lita share tips untuk teman-teman sesuai dengan tema kita. Gimana sih supaya kita kreatif memaksimalkan sosial media gitu. Ada nggak yang bisa Lita mungkin bagikan seperti itu? Kalau menurut aku, yang penting kita tahu dulu nih siapa diri kita sendiri. Cukup tahu 3 hal kelebihan kita dan 3 hal yang nggak kita suka. Nah, Yeah. kalau 3 hal yang kita suka dan potensi atau versi terbaik diri kita, kita maksimalin nih. Maksimalin misalnya suka masak, carilah konten kreator atau siapapun itu yang memang di bidang masak gitu. Terus Yeah. yang kedua, kalau kalau kayak yang tadi aku bilang, untuk memaksimalkan sosial media kan gak mesti jadi konten kreator dulu baru menghasilkan kan. Ternyata ada jalan yang itu bisa menghasilkan. Nah, ikut giveaway misalnya, giveaway-nya itu bukan yang komen-komen doang ya, tapi yang lebih kayak nantang kreativitas kita yang memang suka masak. Misalnya masak apa nih, dari santan sasa biasanya ngadain gitu. Terus nah itu tuh kita harus baca syarat ketentuannya dan lain-lain, terus kita praktekin di sosial media kita gitu. Jadi istilahnya kita untuk menghasilkan sesuatu atau maksimalin sesuatu di sosial media tanpa harus nunggu terkenal, tapi bisa menghasilkan gitu. Jadi ikut kontes dan itu bisa nge-refresh kreativitas kita itu dari situ gitu. Dan tips yang terakhir adalah ya jangan nunggu nanti, jangan banyak tapi, udah lakuin aja. Wow. Yang apa yang bisa dilakuin, lakuin, hajar aja. Hajar aja, teman-teman. Aduh, keren banget. Jangan nunggu nanti, ya teman-teman. Karena nggak akan ada habisnya, gitu ya Lita, kalau nunggu-nunggu ya, terus. Benar. Yes. Oke Lita, thank you banget. Hari ini kita udah ngobrol-ngobrol seru, sekalian temu kangen. Karena udah lama banget gak ketemu, ya ampun. Ya, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton sampai saat ini. Kita udah mau closing. Biar hopefully sharing dari Lita ini benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton, bisa bermimpi lebih banyak, ya, bisa menggapai mimpinya gitu. Dan hopefully semuanya juga sehat, Lita juga sehat terus, semangat terus, menginspirasi terus. Yes, keren. Oke, sampai segitu aja Lita. Thank you so much. Jangan bosan-bosan. Nanti kalau diundang lagi Lita. Enggak dong. Ntar kita Zoom dong sama alumni-alumni MRBA. Boleh. Berarti batch kita ya, batch 4 ya. Iya. Batch 4 kita. Oke Lita. See you Lita next time. Yes. Have a good rest.